persiapan dan banyak bekal tentunya ya. Bekalnya nggak cukup uang saja ya, tapi bekalnya juga bekal ilmu pengetahuan, wawasan, dan ilmu agama yang terpenting gitu ya. Maka dari itu kami akan memberikan oleh-oleh buku gitu ya. Buku ini gratis diberikan pada jenengan, monggo nanti dibaca. Bukunya adalah Fondasi Keluarga Sakinah. Karena jenengan mau menikah, tujuannya adalah kepingin membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tidak sulapan untuk membina keluarga sampai kepada samawa, itu tidak seperti membalikkan tangan gitu nggih, telapak tangan. Karena itu harus diupayakan. Itu harus benar-benar dipersiapkan secara matang, bagaimana kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga yang samawa itu. Nanti dibaca-baca dalam buku itu akan banyak memberikan wacana baru bagi penjenengan. Apa itu pilar-pilar keluarga sakinah? Fondasinya apa saja gitu nggih. Lalu nanti seperti rumah tangga itu seperti membangun rumah, ada fondasi, ada pilar, ada juga atap yang melindungi siapapun yang ada di dalamnya. Nah, atap dari keluarga yang samawa itu apa saja, bagaimana, nanti bisa teman-teman baca. Karena kalau kita uraikan di sini akan lama gitu, akan lama. Intinya kami memberikan sedikit pengantar bahwa teman-teman harus sudah benar-benar siap ketika teman-teman sudah mantap menentukan calon pasangan teman-teman masing-masing. Di antara dua pasangan ini nggak ada yang terpaksa toh? Nggak ada? Mungkin dijodohkan mas? Enggak, pilihan sendiri ya? Pilihan sendiri sudah mantap mbak? Sudah mantap mas? Mantap. Pacaran dulu enggak? Ya? Enggak, ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Iya. Karena memang penjenengan nanti setelah menikah sekalipun sebelumnya sudah kenal ya mbak kalau sudah kenal itu lebih bagus karena penjenengan sudah mengetahui karakter dari pasangan penjenengan. Yang lebih repot apabila setelah menikah jenengan belum mengenal karakternya. Nah, maka dari itu penjenengan harus memulai dari bagaimana mengenali karakter dari masing-masing pasangan gitu nggih. Pasangan sendiri loh nggih, jangan pasangannya orang lain gitu nggih. Nah gitu nih, karakternya seperti apa gitu. Tentunya dalam perjalanan itu akan ada entah sedikit entah banyak. Kalau memang sekarang lagi di mabuk cinta nih ya, karena menikah gitu nih, kayaknya itu bagus semua, kayaknya itu positif semua, kayaknya memang itu yang membuat penjenengan menjadi berbunga-bunga gitu nih. Tapi nanti setelah memasuki gerbang rumah tangga itu hal-hal yang kecil bermula dari yang tidak penjenengan sukai, baik karakternya, fisiknya, apa dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan menjadikan satu konflik tersendiri. Itulah pemicunya dari hal-hal yang kecil yang penjenengan tidak suka. Untuk itu penjenengan harus mengantisipasi sedini mungkin apabila dalam perjalanan rumah tangga penjenengan terdapat perbedaan, perbedaan dalam hal apapun, perbedaan karakter, perbedaan keilmuan, tingkat keilmuan. Yang satu pintar arsitek, yang satu pintar masak, gitu kan? Nah seperti itu. Nah itu bagaimana jenengan mencari solusi terbaik menjembatani. Yang jelas namanya pasangan itu saling melengkapi. Dari mulai sekarang untuk bisa menata hati saya menerima pasangan saya sepenuhnya dengan kelebihan dan segala kekurangan. Kalau ada yang kurang, tugas jenengan untuk bisa menutupi kekurangan itu. Jadi yang istri menutupi kekurangannya suami, suami demikian pula menutupi kekurangan istri. Maka nanti akan menjadi suasananya akan menjadi indah, suasananya akan menjadi
apapun yang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga sedini mungkin. Selagi masih kecil, jenengan harus bisa bagaimana mengantisipasi solusi-solusi yang terbaik harus jenengan cari. Kalau itu permasalahannya dengan hati gimana Bu? Kan susah tuh. Kalau yang namanya aku tiba-tiba setelah menikah kok nggak senang lagi ya sama suamiku, misalkan kayak gitu gimana? Nah itu pun harus dicari solusi dan diantisipasi dari sekarang. Penjenengan harus siap, benar-benar siap. Karena persiapannya fisik iya, mental iya, ilmu pengetahuan iya, keterampilan iya, ekonomi juga, sosial juga. Karena apa? Jenengan nanti akan mempertemukan dua keluarga, gitu ya, dua keluarga. Jangan hanya suka dengan pasangannya saja, tapi dengan keluarga pasangannya jenengan tidak suka. Nah seperti itu, ya. Ibaratnya jenengan ini nanti jadi sepasang suami istri nih, kayak sepatu, gitu nih, kayak sepatu. Jadi mengambil iktibar dari sepatu itu sepasang ya, sepasang. Ada yang kanan, ada yang kiri, ya nggak Mas? Atau kanan semua? Kanan kiri, itu nih kanan kiri. Nah, ketika sepatu itu kanan dan kiri akan enak dipakai oleh kaki kanan dan kaki kiri. Kalau sepatu itu kanan saja, kira-kira yang satu untuk dimasukkan kaki kiri gimana? Tidak, nggak enak, nggak nyaman dan lucu, gitu ya, dan lucu akan waktu gitu. Artinya apa? Nah, ada kanan, ada kiri, ada suami, ada istri. Itu mempunyai posisi masing-masing, mempunyai porsi tersendiri, gitu ya. Ketika itu tertukar, terbalik, itu pun akan menjadi lucu, gitu ya. Nah, itu nanti keterkaitannya akan ada hak dan kewajiban suami dan istri. Di situ nanti ada hak dan kewajiban istri apa saja, hak kewajiban suami, hak dan kewajiban suami apa saja nanti dibaca. Gitu ya. Pada dasarnya memang setara. Tidak ada perbedaan, tapi tetap saja harus pada posisinya dan porsinya. Seperti tadi sepatu apabila terbalik juga nggak enak. Nah, mengambil iktibar dari itu juga, jenengan harus punya target. Berkeluarga harus punya target ya. Seperti ini, jenengan tujuan menikahnya apa? Kira-kira jenengan tujuan menikah apa Mbak? Belum ada nikah nggak gitu tujuan? Menghalalkan hubungan itu. Tujuannya apa Mbak? Ya, ibadah, betul. Karena tujuannya adalah ibadah benar, mengikuti sunnah Rasul. Rangkaiannya adalah dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh tujuannya. Untuk mencapai tujuan, kita harus step by step melangkah, gitu ya, agar sampai pada tujuan itu tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibaratnya kita melangkah, ya Mas ya. Kalau melangkah itu kaki kanan dan kaki kiri itu bersamaan atau satu-satu gantian? Bergantian kan? Kalau barengan itu namanya nanti kayak vampir gitu nggih. Susah ya Pak ya? Ya. Dan akan capek gitu nggih, dan akan capek. Nah, itu artinya apa? Artinya penjenengan nanti untuk mencapai target dan tujuan dari keluarga sakinah mawaddah warahmah itu nggih, harus ada yang di depan dan ada yang mengalah dia di belakangnya menyusui gitu. Tapi ada kalanya gantian. Kalau kaki kanan sudah melangkah, yang pertama diikuti kaki kiri. Nanti posisinya kaki kiri yang lebih dulu kan? Kaki kiri lebih dulu, kaki kanan harus mengalah di belakang seperti itu. Jadi
gantian. Sekalipun kepala keluarga tetap ada pada suami. Jenengan punya tanggung jawab besar untuk bisa menahkodai rumah tangga jenengan mengarahkan kepada tujuan yang hakiki tadi. Itu membawa keluarga jenengan sampai pada keluarga yang diridhoi oleh Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, itu bisa dimengerti ya. Jadi seperti itu. Ibaratnya sepasang sepatu. Terus sepasang sepatu itu, jenengan kalau memakai sepatu, kira-kira kalau yang kanan warnanya hitam, yang kiri warnanya merah gimana? Akan terlihat lucu nggak? Lucu ya. Nah, jadi sepasang sepatu itu setidaknya kalaupun nggak sama, tapi dia senada, senada mirip. Artinya apa? Jenengan dengan pasangan jenengan itu harus bisa seia sekata. Itu seia sekata. Sekalipun perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, gitu tapi harus seia sekata. Kalau tidak, yang terlihat tadi, yang terlihat akan lucu dan rancu. Belum lagi nanti akan muncul konflik. Nah, itu. Terus iktibar dari sepasang sepatu itu, ketika jenengan mau bepergian, Mbak, ya, jenengan mau pakai sepatu atau mau pakai sendal terserah. Tapi yang jenengan temukan hanya yang kanan saja, yang kiri entah kemana perginya. Kira-kira jenengan jadi tindakan betul? Hanya memakai sepatu kanan saja, yang kiri dibiarkan tidak memakai apa-apa, gimana? Kira-kira? Nggak jadi pergi. Dicari dulu ya, dicari dulu. Artinya apa? Dimanapun penjenengan berada, itu penjenengan seperti sejoli. Penjenengan seperti sejoli. Kalau nggak ada kanan, yang kiri akan terasa ada yang hilang. Kalau nggak ada yang kiri, begitu pun dengan yang kanan akan merasa kehilangan yang kiri. Yang kiri mana ya? Gitu. Nah seperti itu. Artinya apa? Begini, jenengan harus bisa memposisikan diri. Kalau yang suami, dimanapun berada, kapanpun, jenengan harus bisa dengan sadar dan memposisikan diri, saya ini sudah beristri. Gitu ya. Sekalipun dohirnya istrinya nggak ada di samping, itu penting, gitu ya. Karena sekarang marak sekali di rumah punya istri tapi di luar masih jomblo. Seperti itu. Begitupun sebaliknya si istri, gitu ya, si istri di rumah ibu rumah tangga yang baik, gitu ya. Ketika di luar rumah, begitupun juga jenengan harus bisa menjaga muruah, harus bisa membawa diri bahwa jenengan itu sudah sebagai istri dari suami panjenengan, gitu ya. Jenengan posisikan, jangan seperti aku yang masih single lagi kalau keluar rumah, dan apalagi aku masih imut-imut wajahnya seperti itu, masih kelihatan cantik, belum punya anak dan lain sebagainya, gitu ya. Itu artinya seperti itu. Jadi sepasang itu seperti tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Itu yang harus mengilhami dari nanti keseharian penjenengan, apa yang penjenengan lakukan, gitu ya. Yang terakhir kami ingin memberikan pesan, jenengan selalu ingat 5 jari ini. Ini jari apa saja? Ini jari manis ya. Ini jari tengah. Ini jari ini jempol. Kalau jari kelingking ya, penjenengan ingat bahwa dari ini kan paling kecil ya. Jangan menyepelekan hal sekecil apapun. Ketika itu suatu masalah atau itu suatu konflik dalam keluarga penjenengan, itu bisa memicu terjadinya konflik yang lebih besar. Maka sedini mungkin harus penjenengan cari solusi, gitu ya. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Kalau ini jari manis
manis itu ini jenengan sepasang suami istri agar tetap menjaga keharmonisan dan romantis dalam keluarga harus selalu dan senantiasa bicara yang manis. Itu ya. Kalau marah pun dalam keadaan marah pun itu dengan cara yang manis bisa nggak? Lagi marah tapi manis-manis itu harus dicari caranya gimana bisa manis. Misalkan kayak marah-marah tetap pakai boso, kalau menjawab boso, tetap boso minumnya itu pas sama gitu nggak misalkan kayak gitu tetap aja. Pokoknya dicari lah bagaimana caranya tetap dalam keadaan apapun tetap yang manis, yang sopan dengan pasangan. Nek kayak gini sih manis-manis. Nanti kalau sudah berumah tangga manisnya berkurang biasanya. Gitu ya. Jangan manisnya justru harus kita gitu ya. Terus bermanisnya dengan pasangannya, jangan dengan pasangan orang lain gitu. Seperti itu. Ini dari tengah memberikan pelajaran untuk kita apa? Kita selalu adil. Gitu ya. Kita berlaku yang adil. Adil itu bukan berarti harus sama persis, enggak. Tapi adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, kalian ini jari telunjuk. Jari telunjuk biasanya untuk apa? Nunjuk kan? Kalau nunjuk itu bisa jadi menunjuk konotasinya negatif, bisa jadi konotasinya positif. Maka hindari nunjuk untuk konotasi yang negatif. Misalkan seperti kayak nyuruh kamu sana kayak gitu. Nah seperti itu. Itu yang konotasinya negatif. Jadi dari telunjuk ini jangan dipakai untuk segala sesuatu yang mengisyaratkan bahwa itu negatif. Itu ya, yang suka unjuk-unjuk, tinggi jenggung, tinggi apa gitu, nah seperti itu. Kayak lagi marah unjuk-unjuk, kayak gitu, nah seperti itu. Tidak, itu ya. Tapi jadi telunjuk ini gunakanlah untuk sesuatu yang positif. Misalkan istri penjenengan itu pembelaan. Penjenengan yang pertama kali, aku yang mau memperjuangkan suamiku seperti itu, gitu ya. Aku nomor satu, gitu. Saya suaminya seperti itu. Saya istrinya. Nah, itu menunjuk untuk sesuatu yang positif. Seperti itulah namanya. Nah, yang terakhir adalah dari jempol. Pandai-pandailah panjenengan mengambil sikap setiap apapun yang dilakukan dari istri panjenengan, suami panjenengan selalu memberikan apresiasi sekecil apapun yang dilakukan oleh suami jenengan ataupun istri panjenengan itu adalah upaya dari pasangan panjenengan untuk membuat jenengan bahagia. Maka seyogianya jenengan memberikan balasan dengan balasan terima kasih, penghormatan, selalu bilang jempol, bersyukur dek. Sekalipun jangan sampai ketutan kayak gitu, gitu ya. Matur suwun mas, binjang oleh mugi-mugi pikantuk pikantuk Mak Isa ingkang lampung sare. Mugi-mugi yang sedikit ini menjadi berkah. Muga-muga untuk pekerjaan yang lebih baik seperti itu. Sudah berbeda semua ini. Wanitanya juga wanita karir. Ini bekerja di mana mbak? Di rumah. Enggak ya? Belum bekerja. Jadi